Salam pekerja sosial dan salam para pejuang NIP ya, atau pejuang ASN. Baiklah teman-teman, hari ini kali ini kita akan melakukan simulasi latihan soal untuk persiapan P3K formasi pekerja sosial. Jadi di sini nanti akan kita lakukan simulasi latihan soal sebanyak 30 soal. Oke, tidak berlama-lama, kita langsung saja soal yang pertama. Apa yang dimaksud dengan pekerja sosial? A. Orang yang hanya bekerja di bidang kesehatan. B. Individu yang membantu masyarakat dalam masalah sosial. C. Pekerja yang mendistribusikan barang secara gratis. Atau D. Petugas keamanan di lingkungan masyarakat. Silakan teman-teman dijawab. Oke, langsung kita jawab ya. Oke, jawabannya adalah B. Jadi jawabannya adalah individu yang membantu masyarakat dalam masalah sosial. Itulah yang dimaksud pekerja sosial. Oke, kita langsung ke soal berikutnya. Mengapa peran pekerja sosial penting dalam masyarakat? A. Mereka hanya membantu individu kaya. B. Mereka menyelesaikan masalah hukum. C. Mereka memberikan dukungan dan solusi untuk masalah sosial dan emosional. Dan D. Mereka berfokus pada pengembangan ekonomi. Silahkan dijawab teman-teman. Oke, kita jawab pertanyaan ini, maka jawabannya adalah C ya. Jadi jawabannya adalah C. Mereka memberikan dukungan dan solusi untuk masalah sosial dan emosional. Oke, kita ke soal berikutnya. Jika Anda adalah seorang pekerja sosial yang menghadapi klien dengan masalah kecanduan, pendekatan apa yang paling tepat untuk diterapkan? A. Mengabaikan masalah dan fokus pada pekerjaan lain. B. Memberikan dukungan psikologis dan merujuk ke program rehabilitasi. C. Menyarankan mereka untuk berhenti tanpa bantuan. Dan D. Menawarkan uang untuk mendorong perubahan. Silahkan dijawab teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya adalah B ya. Jadi jawabannya adalah B. Yang ini memberikan dukungan psikologis dan merujuk ke program rehabilitasi. Oke, kita ke soal berikutnya. Analisis dampak pekerja sosial terhadap komunitas yang terpinggirkan. Apa aspek yang paling signifikan dari pengaruh mereka? A. Meningkatkan angka kriminalitas. B. Mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap individu tertentu. C. Meningkatkan jarak sosial antara kelompok. D. Menyebarkan rumor negatif. Oke, silahkan dijawab teman-teman. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah B ya. Jawabannya adalah B. Jadi mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap individu tertentu. Oke, ke soal berikutnya. Evaluasi efektivitas program intervensi yang dirancang oleh pekerja sosial dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Apa indikator keberhasilan yang harus diperhatikan? Jadi indikator keberhasilan ya, yang harus diperhatikan. A. Jumlah peserta yang terlibat. B. Tingkat pengangguran setelah program dilaksanakan. C. Jumlah uang yang dihabiskan. Atau D. Frekuensi pertemuan antara pekerja sosial dan klien. Silahkan teman-teman dijawab. Oke, kita lihat jawabannya. Nah, jawabannya adalah B ya. Jadi jawabannya adalah B.
tingkat pengangguran setelah program dilaksanakan. Itu kaitan evaluasi efektivitas program intervensi yang dirancang dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Oke, selanjutnya, rancanglah sebuah program pelatihan untuk pekerja sosial yang berfokus pada peningkatan keterampilan. Jadi fokusnya pada peningkatan keterampilan komunikasi ya. Apa saja elemen kunci yang harus dimasukkan dalam program tersebut? A. Pembelajaran teori tanpa praktik. B. Sesi interaktif dan role playing serta umpan balik konstruktif. C. Program yang hanya berdurasi 1 hari. Atau D. Sesi yang tidak melibatkan klien. Oke, silakan dijawab teman-teman. Jawabannya adalah B ya. Jadi jawabannya adalah B. Sesi interaktif dan role playing serta umpan balik yang konstruktif ya. Itu jawabannya. Kita ke soal selanjutnya. Dalam situasi apa pekerja sosial harus menerapkan pendekatan berbasis komunitas? Jadi pendekatan berbasis komunitas itu dalam situasi apa? A. Saat menangani krisis individu. B. Ketika melakukan penelitian akademik. C. Saat bekerja dengan kelompok masyarakat untuk mengembangkan program sosial. Atau D. Hanya ketika mereka bekerja di institusi pendidikan ya. Di institusi pendidikan. Silakan dijawab teman-teman. Oke, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C ya. Jadi jawabannya adalah saat bekerja dengan kelompok masyarakat untuk mengembangkan program sosial gitu ya. Pendekatan berbasis komunitas ya, berarti kelompok masyarakat untuk mengembangkan program sosial. Oke, kita ke soal selanjutnya. Analisa peran pekerja sosial dalam pengurangan kemiskinan di masyarakat. A. Mereka tidak memiliki peran dalam pengurangan kemiskinan. B. Mereka hanya memberikan bantuan uang tunai. C. Mereka dapat menyediakan dukungan emosional dan akses ke sumber daya yang memperbaiki keadaan ekonomi. D. Mereka fokus hanya pada pendidikan anak. Oke, silakan dijawab teman-teman. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah C ya. Mereka dapat menyediakan dukungan emosional dan akses ke sumber daya yang memperbaiki keadaan ekonomi. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Dalam konteks pelayanan sosial, bagaimana Anda menilai efektivitas program yang dijalankan oleh pekerja sosial? A. Dengan melihat jumlah peserta yang hadir saja. B. Dengan mempertimbangkan umpan balik dari peserta dan hasil yang dicapai. D. Dengan membandingkan biaya program dengan program lainnya. Atau D ya, ini C tadi. Atau D. Dengan menilai seberapa cepat program diimplementasikan. Oke, silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah kita lihat B ya. Jadi jawabannya adalah B. Dengan mempertimbangkan umpan balik dari peserta dan hasil yang dicapai. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Desainlah sebuah program intervensi sosial yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlunya dukungan untuk anak-anak yang hidup dalam kemiskinan. Jadi kita diminta untuk sebuah desain ya, untuk meningkatkan jadi kesadaran masyarakat untuk anak-anak yang hidup dalam kemiskinan. A. Kampanye media tanpa keterlibatan komunitas. B. Program pendidikan dan pelatihan bagi pekerja sosial yang fokus pada anak-anak. C. Acara amal tanpa pengukuran dampak.
D. Pelatihan untuk orang tua tentang cara mendukung anak-anak mereka. Oke, dijawab teman-teman. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B ya. Program pendidikan dan pelatihan bagi pekerja sosial yang fokus pada anak-anak. Selanjutnya, analisis situasi berikut. Seorang pekerja sosial menerima klien yang mengalami tekanan emosional akibat kehilangan pekerjaan. Apa yang seharusnya menjadi langkah awal pekerja sosial tersebut? A. Memberikan saran untuk segera mencari pekerjaan baru. B. Mendengarkan keluhan dan memahami perasaan klien. C. Menyarankan klien untuk beralih profesi. D. Mengabaikan situasi klien karena bukan tanggung jawab mereka. Oke, silahkan dijawab teman-teman. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah B ya. Mendengarkan keluhan dan memahami perasaan klien, gitu ya. Jadi langkah awalnya ini, ya kan? Jadi langkah awalnya kita mendengarkan dulu keluhan, kemudian baru memahami perasaan klien. Selanjutnya baru mungkin bisa memberikan saran, ya kan, klien untuk profesi yang memang sudah ada pada diri klien tersebut, gitu kan, dan lain sebagainya. Tapi langkah awal adalah mendengarkan keluhan dulu. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Ciptakan rencana tindakan yang bisa diambil pekerja sosial dalam mendukung anak-anak dalam situasi krisis. Apa saja elemen penting yang harus dimasukkan? A. Hanya fokus pada aspek psikologis anak. B. Mengabaikan masukan dari orang tua. C. Membuat jaringan dukungan komunitas dan sumber daya yang terintegrasi. D. Menetapkan tujuan tanpa melibatkan anak. Oke, silahkan dijawab. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah C ya. Nah, ini rencana tindakan yang bisa diambil pekerja sosial untuk mendukung anak dalam situasi krisis. Ini elemen pentingnya ya. Jadi membuat jaringan dukungan komunitas dan sumber daya yang terintegrasi. Kalau kita lihat jawabannya ya, ini kan banyak jawaban-jawaban yang negatif nih. Ya, hanya fokus, jadi hanya terkunci ya, terkunci di satu tindakan atau kegiatan. Ini mengabaikan. Ini kan kata-kata yang terbatas. Ini kata negatif. Ini kata-kata yang dibatasi ya. Menetapkan tujuan tanpa melibatkan anak, ini tanpa melibatkan ya. Jadi tanpa melibatkan juga sesuatu yang konotasinya negatif. Sehingga ini dalam menjawab kita bisa mengeliminasi jawaban yang memiliki kata-kata seperti ini ya. Hanya fokus, mengabaikan, tanpa melibatkan. Nah, itu kita eliminasi. Oke, jawabannya C. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimana seorang pekerja sosial dapat menerapkan teori sistem sosial dalam pekerjaannya? A. Mengabaikan interaksi antar individu. B. Menganalisis masalah dari perspektif individu saja. C. Memperhatikan hubungan antara individu dan lingkungan sosial mereka. Atau D. Fokus pada masalah ekonomi semata. Silakan dijawab teman-teman. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah C. Ya, jadi sudah jelas ya, seperti yang dijelaskan tadi. Nah, kalau di A ini mengabaikan. Nah, ini sudah ada kata-kata yang konotasinya negatif ya. Ya. Kemudian menganalisis masalah dari perspektif individu saja. Nah, ini terbatas ya, individu saja. Ya, kata-kata ini sudah bisa kita gunakan untuk mengeliminasi jawaban ya. Sehingga salah, A dan B. Kemudian D, fokus pada masalah ekonomi semata. Nah, ada bahasa-bahasa semata sama nih dengan individu saja, semata ini. Jadi sudah kita bisa eliminasi jawabannya, sehingganya yang benar adalah C. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya.
Bagaimana Anda dapat mengevaluasi efektivitas program intervensi yang dijalankan oleh pekerja sosial? Ya. A. Dengan mengandalkan opini pribadi saja. B. Melakukan survei dan analisis data hasil program. C. Menilai hasilnya hanya berdasarkan satu kasus. D. Mengabaikan umpan balik dari peserta program. Silahkan dijawab teman-teman. Oke, jawabannya adalah kita lihat B ya. Jadi jawabannya B. Kenapa B? Kita lihat yang A, dengan mengandalkan opini pribadi saja. Nah, ini seperti tadi ya. Sifatnya terbatas ya, pribadi saja. Dikunci hanya pribadi saja, terbatas. Kita C, lihat hasilnya hanya berdasarkan satu kasus. Ya, berdasarkan hanya satu kasus. Ini ada kalimat hanya satu kasus. Ini jadi dibatasi ya, sehingga bisa kita eliminasi jawaban ini. Yang D, mengabaikan umpan balik dari peserta program. Jadi mengabaikan ini konotasinya negatif ya. Ini bisa kita eliminasi jawaban tersebut. Sehingga jawabannya adalah yang B ya. Jadi melakukan survei dan analisis data hasil program. Oke, selanjutnya. Rancanglah sebuah program yang dapat membantu remaja yang menghadapi masalah kesehatan mental. Apa langkah awal yang harus Anda ambil? Jadi ya, langkah awal ini ya yang ditanyakan. Langkah awal yang harus Anda ambil. A. Membuat rencana tanpa survei kebutuhan. B. Melakukan analisis kebutuhan masyarakat dan faktor resiko yang ada. C. Menunggu remaja tersebut datang meminta bantuan. Atau D. Mengabaikan pendekatan kolaboratif dengan pihak lain. Silahkan dijawab teman-teman. Baiklah, kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah B ya. Jadi jawabannya adalah B. Jadi langkah awal yang harus kita ambil ya dalam membantu remaja menghadapi masalah kesehatan mental itu adalah B. Kenapa B? Kita lihat yang A. Membuat rencana tanpa survei. Nah, tanpa survei kebutuhan. Nah, ini konotasinya sudah negatif ya. Membuat rencana tanpa survei. Jadi seolah-olah seperti asal-asalan. Nah, ini bisa kita eliminasi jawaban ini. Kita lihat yang C. Menunggu remaja tersebut datang meminta bantuan nih. Menunggu. Jadi dia yang datang ke kita gitu kan, untuk minta bantuan. Nah, ini salah. Artinya kita tidak punya jiwa yang empati dan lain sebagainya ya. Menunggu si remaja itu datang ke kita malah. D. Mengabaikan pendekatan. Ini kata-kata mengabaikan ini juga sudah konotasinya negatif. Ini bisa kita eliminasi. Sehingga jawabannya yang benar adalah B ya. Melakukan analisis kebutuhan masyarakat dan faktor resiko yang ada. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimana seorang pekerja sosial dapat menerapkan pendekatan berbasis kekuatan dalam intervensi sosial? A. Dengan fokus pada masalah yang dihadapi klien. B. Dengan mengeksplorasi dan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki klien. C. Dengan menerapkan teori psikologi yang kompleks. D. Dengan memberikan arahan yang ketat pada klien. Jadi penerapan pekerja sosial ya dalam pendekatan berbasis kekuatan dalam intervensi sosial. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah kita lihat B ya. Jadi jawabannya adalah B. Dengan mengeksplorasi dan memanfaatkan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki klien gitu. Jadi itu pendekatan berbasis kekuatan dalam intervensi sosial. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Analisis mana yang paling tepat mengenai tantangan yang dihadapi pekerja sosial di lapangan? Jadi analisis ya yang tepat menangani tantangan yang dihadapi pekerja sosial di lapangan. A. Tantangan utamanya adalah kurangnya komunikasi antara klien dan pekerja sosial. B. Tantangan yang dihadapi lebih berkaitan dengan penjatuhan stigma sosial terhadap profesi mereka.
C. Pekerja sosial tidak memiliki tantangan yang signifikan dalam pekerjaannya. D. Tantangan terbesar adalah keterbatasan waktu untuk menangani semua klien. Oke, silakan dijawab. Jawabannya adalah D ya. Tantangan yang dihadapi lebih berkaitan dengan penjatuhan stigma sosial terhadap profesi mereka. Itu jelas ya. Jadi yang paling tepat mengenai tantangan yang dihadapi pekerja sosial ya. Nah, kalau kita lihat ya jawaban yang A, ada bahasa kurangnya komunikasi, ya kan? Nah, ini pekerja sosial tidak mungkin lah dia bisa kurang komunikasi seperti ini gitu kan. Terus kemudian pekerja sosial tidak memiliki tantangan. Nah, ini tidak memiliki tantangan yang signifikan. Nah, ini tidak mungkin, pasti ada tantangannya, sehingga salah ya. Tantangan terbesar adalah keterbatasan waktu. Nah, ini alasan ya, keterbatasan waktu. Maksudnya pekerja sosial itu memang dia harus memiliki waktu yang cukup untuk menangani semua klien, sehingga perlu yang namanya manajemen waktu, sehingga sebanyak apapun persoalan yang dihadapi terhadap klien itu bisa terpenuhi semua ya. Sehingga jawabannya adalah B ya jawabannya. Oke, kita lanjut soal selanjutnya. Desainlah sebuah program intervensi untuk mendukung anak-anak di lingkungan beresiko. Langkah apa yang harus Anda mulai? Jadi ini yang awal ya, langkah awal. Ini kata kuncinya. Langkah apa yang harus Anda dimulai? Nah, jadi A. Mengabaikan situasi saat ini dan langsung menerapkan solusi baru. B. Melakukan asesmen kebutuhan anak-anak dan komunitas, serta mengidentifikasi sumber daya yang ada. C. Mengumpulkan semua anak-anak dan memberikan pendidikan formal. D. Menetapkan anggaran yang besar tanpa penelitian lebih lanjut. Oke, silahkan dijawab. Jawabannya adalah, kita lihat, B ya. Kenapa B? Kita lihat ya. Kata-kata A ya, mengabaikan situasi saat ini dan langsung menerapkan solusi baru ya. Jadi dia mengabaikan situasi nih, terus langsung aja menerapkan solusi baru. Nah, ini kata-kata mengabaikan aja sudah konotasi negatif, sehingga bisa kita eliminasi. Yang C. Mengumpulkan semua anak-anak dalam memberikan pendidikan formal ya. Nah, tidak semua anak-anak itu sama, sedangkan ini ada kata-kata semua anak-anak ya, pendidikan formal ya. Nah, ini juga bisa kita eliminasi ya. Kemudian menetapkan anggaran yang besar ya. Sudah anggarannya besar tapi tanpa penelitian. Nah, tidak ada penelitian. Nah, sehingga ini bisa kita eliminasi. Sehingga jawabannya yang benar adalah B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Jika seorang pekerja sosial diminta untuk mengembangkan program bantuan bagi lansia, langkah apa yang harus diambilnya terlebih dahulu? Nah, langkah awal nih ya, terlebih dahulu. Jadi A. Mencari sponsor untuk program. B. Melakukan survei kebutuhan lansia di komunitas. C. Membuat anggaran untuk program tersebut. D. Menghubungi pemerintah setempat. Silakan dijawab teman-teman. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah B ya. Kenapa B? Karena ini langkah awal nih. Langkah apa yang harus diambil terlebih dahulu? Berarti langkah awal nih ya, langkah yang diambil terlebih dahulu. Langkah awalnya, kalau mencari sponsor, ini mungkin langkah yang ini ya, langkah yang selanjutnya berarti bisa kita eliminasi. Kemudian yang B, membuat anggaran untuk program. Nah, ini langkah selanjutnya juga ya, membuat anggaran ini, sehingga bisa kita eliminasi. Menghubungi pemerintah setempat. Nah, ini juga langkah selanjutnya. Nah, jadi kita eliminasi. Jadi yang diambil terlebih dahulu ya, atau langkah awal adalah kita lakukan survei dulu. Nah, survei kebutuhannya apa lansia tersebut. Nah, sehingga kita bisa mengambil langkah selanjutnya yang mencari sponsor, membuat anggaran, kemudian koordinasi ya, komunikasi dengan stakeholder ya, misalnya pemerintah, dan selanjutnya. Sehingga jawabannya adalah B. Kita ke soal selanjutnya.
Apa saja faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas seorang pekerja sosial dalam melayani kliennya? Jadi apa saja faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas seorang pekerja sosial dalam melayani kliennya? A. Pendidikan dan pengalaman kerja, usia dan jenis kelamin klien, lokasi geografis klien. Semua jawaban di atas benar. Silakan dijawab. Jawabannya adalah D ya. Jadi semua ini benar teman-teman. Jadi faktor yang dapat mempengaruhi efektivitas seorang pekerja sosial dalam melayani klien itu ya, dilihat pendidikan, pengalaman kerjanya. Ini faktor-faktor yang penting nih yang harus dimiliki oleh pekerja sosial ya. Kemudian usia ya, jenis kelamin klien itu juga mempengaruhi gitu ya. Kalau pekerja sosial usianya mungkin sudah agak lansia dan lain sebagainya, atau malah justru belum dewasa, itu tidak bisa juga ya. Kemudian lokasi geografis ya, lokasi geografis juga mempengaruhi teman-teman. Kalau misalnya di tempat pegunungan, kemudian misalnya tempatnya memang geografisnya sulit dan lain sebagainya, itu juga mempengaruhi dalam melayani klien. Sehingga ini semua benar nih. Ini semua benar, jadi jawabannya adalah D ya. Kita ke soal selanjutnya. Evaluasi mana yang paling tepat untuk menilai keberhasilan sebuah program pekerja sosial? A. Jumlah peserta yang mendaftar, tingkat kepuasan peserta setelah program, biaya yang dikeluarkan, atau D. Jumlah media yang meliput program. Silahkan dijawab teman-teman. Oke, jawabannya adalah, kita lihat B ya. Jawabannya adalah B. Kita lihat jawaban yang lain. A. Jumlah peserta yang mendaftar. Nah, jadi jumlah peserta ini tidak mempengaruhi tentang keberhasilan sebuah program ya. Kadang-kadang pesertanya sedikit juga program itu berhasil. Jadi tergantung dari penerapan program itu sendiri. Dan B, C ya, kita C, biaya yang dikeluarkan. Nah, ada juga program yang kita buat ya untuk sebuah keberhasilan itu tanpa biaya ya. Nah, biaya kecil atau tanpa biaya juga ada yang berhasil. Jadi biaya ini bukan faktor utama yang mempengaruhi ya. Kemudian jumlah media, nah, ada program banyak yang tanpa media juga sangat berhasil ya, tanpa diliput dan lain sebagainya. Sehingga ini bisa kita eliminasi, dan ini kita eliminasi, sehingga jawabannya yang benar adalah B. Tingkat kepuasan peserta setelah program. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Bagaimana seorang pekerja sosial dapat menerapkan teknik mediasi dalam penyelesaian konflik ya? Menerapkan teknik mediasi untuk menyelesaikan konflik. A. Dengan memberi keputusan sepihak. B. Dengan memfasilitasi diskusi antara pihak-pihak yang berkonflik untuk mencapai kesepakatan. C. Dengan menghindari konflik dan tidak terlibat. Atau D. Dengan mengabaikan perasaan setiap pihak yang terlibat. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya teman-teman. Jawabannya adalah B ya. Nah, kita lihat jawaban yang lain. A. Dengan memberikan keputusan sepihak. Nah, keputusan sepihak ini konotasinya negatif ya. Nah, ada egoisme dan lain sebagainya lah. Ini tidak bisa dipakai, sehingga ini bisa kita eliminasi. Yang C. Dengan menghindari konflik. Nah, ini lari dari kenyataan nih ya, tidak tanggung jawab gitu ya, malah dihindari konfliknya. Nah, itu bukan sifat pekerja sosial ya, sehingga ini bisa kita eliminasi ya. D. Dengan mengabaikan perasaan orang lain. Mengabaikan juga ya, mengabaikan perasaan ini juga konotasi negatif, langsung bisa kita eliminasi, sehingga jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya. Analisis situasi berikut. Seorang pekerja sosial menemukan bahwa klien merasa tidak didengar dalam proses terapi kelompok. Apa langkah yang sebaiknya diambil oleh pekerja sosial tersebut? Gitu ya. Jadi ada klien nih yang merasa tidak didengar, gitu kan. Jadi langkah kita sebagai pekerja sosial itu apa?
A. Menghentikan sesi terapi kelompok. B. Mengabaikan keluhan klien. C. Mengadakan pertemuan dengan klien untuk mendalami perasaannya dan mencari solusi bersama. Atau D. Merekomendasikan klien untuk keluar dari kelompok. Silahkan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya adalah C ya. Jadi jawabannya adalah C. Kita lihat jawaban yang lain. A. Menghentikan sesi terapi kelompok. Nah, ini menghentikan. Jadi kata-kata menghentikan itu sudah bisa kita bisa kita eliminasi ya. Ada persoalan kok tiba-tiba dihentikan ya. Kemudian B. Mengabaikan juga, ini kata-kata yang konotasi negatif bisa kita eliminasi ya. D. Merekomendasikan klien untuk keluar nih. Untuk keluar dari kelompok. Nah, ini kata kunci yang bisa kita nilai sehingga bisa kita eliminasi. Sehingga jawabannya yang benar adalah C. Oke, kita ke soal selanjutnya. Ciptakan sebuah rencana intervensi sosial untuk mengatasi masalah penyalahgunaan zat di kalangan remaja di lingkungan sekolah. A. Mengadakan sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan zat dan menyediakan konseling secara berkala. B. Mengabaikan masalah dan berharap akan hilang dengan sendirinya. C. Menyediakan akses bebas untuk narkoba agar remaja tahu cara menghindarinya. Atau D. Mendorong remaja untuk melaporkan teman-teman mereka yang menggunakan zat. Silakan dijawab. Oke, kita lihat jawabannya adalah A ya. Mengadakan sosialisasi tentang bahaya ya. Ini penting sekali penyalahgunaan zat tersebut. Kemudian juga setelah sosialisasi kita menyediakan konseling ya. Jadi konseling secara berkala ya. Kalau misalnya cuma sosialisasi saja itu kurang sempurna ya. Sehingga kita juga harus menyediakan konseling secara berkala. Kita lihat yang B, mengabaikan. Ini juga sudah bisa kita eliminasi ya. Kemudian menyediakan akses bebas. Nah, ini akses bebasnya ini kata-katanya untuk narkoba agar remaja tahu cara menghindarinya ya. Justru menyediakan akses bebas ya, ini malah bahaya, bisa kita eliminasi. Mendorong remaja untuk melaporkan. Nah, ini kurang pas ya, kurang tepat. Jadi melaporkan teman-teman yang menggunakan zat. Sehingganya jawaban yang benar adalah yang A. Oke, kita ke soal selanjutnya. Tujuan dari rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial mampu berfungsi sosial adalah A. Upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. B. Upaya untuk meningkatkan kemampuan seseorang dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya sesuai dengan status sosialnya. C. Untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Atau D. Upaya yang diarahkan untuk menjadikan warga negara yang mengalami masalah sosial mempunyai daya. Silakan dijawab. Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah A ya. Upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Nah, itu jawabannya teman-teman ya. Tujuan dari rehabilitasi sosial bagi penyandang. Nah, ini tujuan dari rehabilitasi sosial bagi penyandang sosial. Ini adalah upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial. Oke, jawabannya adalah A. Kita ke soal selanjutnya. Oke, kita lihat. Kemiskinan, kejahatan, kecanduan, perjudian, dan tingkah laku yang berkaitan dengan semua peristiwa tadi merupakan gejala dari silahkan dijawab ya. Penyakit sosial, norma sosial, antisosial, atau masalah sosial. Kemiskinan ya, kejahatan, kecanduan, perjudian ya.
Itu gejala dari apa nih? Kita lihat jawabannya. Jawabannya adalah D ya, jelas masalah sosial. Jadi bukan penyakit sosial, trauma sosial, antisosial, tapi ini adalah merupakan masalah sosial. Oke, kita ke soal selanjutnya. Tujuan utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah untuk membuat individu, kelompok, atau masyarakat menjadi sejahtera, B. berfungsi sosial, C. berdaya, atau D. sehat. Silahkan dijawab. Oke, jawabannya adalah B ya, untuk berfungsi sosial. Jadi tujuan utama penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk membuat individu, kelompok, dan masyarakat itu berfungsi sosial, teman-teman. Bukan sejahtera, ya, bukan hanya berdaya, bukan hanya sehat juga, tapi dia berfungsi sosial. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Hari Kesejahteraan Sosial diperingati setiap tanggal berapa nih? Silakan dijawab. Hari Kesejahteraan Sosial diperingati setiap tanggal. Kita lihat jawabannya. Oke, jawabannya adalah D ya. Ini bisa diingat-ingat dan dihafal ya. Jadi jawabannya adalah 20 Desember. Itu setiap 20 Desember pasti diperingati kesejahteraan sosial. Ingat-ingat aja teman-teman. Kalau HKSN ya, Hari Kesejahteraan Nasional ya, HKSN itu pasti di akhir tahun. Nah, di sini kita lihat nih bulan-bulannya saja kita lihat ya. Ini enggak di akhir tahun, Mei Juli ya. Nah, yang kita ingat adalah Desember di akhir tahun. HKSN selalu diperingati di akhir tahun. Itu kuncinya teman-teman. Oke, selanjutnya pendekatan pekerjaan sosial yang tujuannya untuk memberikan penguatan dan membantu penerima manfaat atau klien dan keluarganya secara individu untuk keluar dari masalah yang dihadapinya dan berfungsi sosial secara baik dikenal dengan istilah ya, kata kuncinya itu memberi penguatan nih, memberi penguatan dan membantu klien ya keluar dari masalah yang dihadapi. Jadi memberikan penguatan untuk membantu klien dari masalah yang dihadapinya dan berfungsi sosial secara baik. Dikenal dengan istilah apa tuh? Social solution, social individualism, social case work, social group work, social empowerment. Apa tuh? Jadi jawabannya kita lihat C ya. Jadi social case work. Oke. Kalau oke,